Ibu. Perkenalkan, nama saya Bayu Hardianto, NIM 211F145, kelas A2 di Universitas PGRI Argopuro, Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bunda Sugiharti SPD MPD. Sugihartati. Sugihartatai Sugihartati SPD MPD. Mata kuliah pendidikan anak masalah sosial. Pembahasan pengertian gepeng, pemulung dan anak pemulung dan anak jalanan. Gepeng atau gelandangan pengemis. Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan gepeng tersebut, yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar, khususnya di kota Kudus. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mengemis ialah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemasalahan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Pemulung. Menurut bahasa, pemulung adalah bentuk aktivitas dalam pengumpulan bahan-bahan bekas dari berbagai lokasi pembuangan sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengawali proses penyalurannya ke tempat-tempat produksi daur ulang. Pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang dapat digunakan kembali dan dibuang oleh orang lain untuk dijual dan didaur ulang atau untuk konsumsi pribadi. Ada jutaan pemulung di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, tapi juga meningkat di negara pasca industri. Berbagai bentuk pemilahan sampah telah dipraktekkan sejak zaman kuno, tapi tradisi pemilahan sampah modern berbakar selama industrialisasi pada abad 19. Selama setengah abad terakhir, pemilahan sampah telah berkembang pesat di negara berkembang karena urbanisasi, kolonialisme, racun, dan perdagangan sampah global. Banyak kota yang menyediakan pengumpulan sampah padat. Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail, menurut UNICEF, anak jalanan yang berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Pendatangan orang lain lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengkualitaskan diri sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalanan. Ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pertengkaran rumah tangga oleh orang tua, kondisi ekonomi yang tidak memadai, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Salahuddin 2000, anak jalanan adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna memudahkan hidupnya. Kategori anak jalanan berdasarkan hubungannya dengan keluarga menurut tata sudrajat dalam
Salahuddin 2004 dibagi 3 kelompok, yaitu yang pertama, children of street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada 2 kelompok anak dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari, dan 2 anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga. Cara pulang baik secara berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. Yang kedua, yaitu children of street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan, yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya lagi. Yang ketiga, yaitu children in the street atau children from the families of the street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidupnya di jalanan. Kedua, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. Faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah sifat malas dan tidak mau bekerja. Yang kedua, adanya cacat-cacat yang bersifat biologis atau psikologis. Cacat keturunan yang bersifat biologis yaitu kurang berfungsinya organ tubuh untuk produksi atau organ genital yang menimpa seseorang. Cacat psikologis adalah kurang fungsinya mental dan tingkah laku seseorang untuk bersosialisasi di masyarakat. Tidak ada kegemaran tidak memiliki hobi yang sehat. Seorang anak yang tidak memiliki hobi yang sehat atau kegemaran yang positif untuk mengisi waktu luangnya, maka dengan mudah untuk melakukan tindakan negatif. Kemampuan penyelesaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif, ketidakmampuan kesesuaian diri atau adaptif terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kritis, menimbulkan tindakan amoral dan tindakan yang mengarah pada perubahan negatif. Impian kebebasan. Berbagai masalah yang dihadapi anak di dalam keluarga dapat menimbulkan tersiksa di rumah karena setiap hari menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar dan tidak memperhatikan mereka. Pada akhirnya dia memiliki kejalanan karena dia merasa memiliki kebebasan dan memiliki banyak kawan yang menampung keluh kesahnya. Ini memiliki uang sendiri, berbeda dengan faktor dorongan dan orang tua. Uang yang didapatkan anak biasanya digunakan untuk keperluan sendiri, meskipun ia memberikan sebagian uangnya kepada orang tua mereka. Ini lebih bersifat sukarela dan memiliki dampak buruk terhadap anak apabila ia memiliki sebagian uangnya ke orang tua atau keluarganya. Yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah dorongan keluarga dalam hal ini biasanya adalah ibu atau kakak mereka. Antara pihak yang turut andil mendorong anak pergi ke jalanan. Biasanya dorongan dari keluarga dengan cara mengajak anak pergi ke jalanan untuk membantu pekerjaan orang tuanya, biasanya membantu mengemis, dan menyuruh anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di jalanan yang menghasilkan uang. Pengaruh teman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan. Pengaruh teman menunjukkan dampak besar anak pergi ke jalanan, terlebih ia dorongan jalanan mendapatkan dukungan dari orang tua atau keluarga. Kekerasan dalam keluarga. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak menjadi salah satu faktor mendorong anak lari dari rumah dan pergi di jalanan. Yang ketiga, yaitu karakteristik gepeng, pemulung dan anak pemulung dan anak jalanan. Karakteristik dari gepeng atau gelandangan dan pengemis yaitu tidak memiliki tempat tinggal. Yang kedua, kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka ini biasanya mengembara di tempat umum. Yang ketiga, di bawah garis kemiskinan. Para gepeng mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan biasanya menjamin untuk kehidupan mereka ke depan, bahkan untuk sehari-hari saja mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya. Yang keempat, hidup dengan
penuh ketidakpastian. Para gepeng mereka hidup gelandangan dan mengemis. Setiap harinya mereka ini tidak perhatikan, karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapatkan jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri, yaitu akses untuk berobat dan lain-lain. Yang kelima yaitu baju yang compang-camping. Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi, melainkan baju yang kumal dan dekil. Karakteristik dari pemulung. Karakteristik kerja pemulung didefinisikan sebagai suatu ciri-ciri khusus yang melekat pada aktivitas dasar pemulung. Karakteristik kerja pemulung ini dapat dilihat dari lamanya menjadi pemulung, motivasi kerja pemulung, hari dari jam kerja dalam pemulung, jarak tempuh pemulung, jenis barang pemulung, berat barang pemulung, berat barang pulungan, peralatan yang digunakan dalam memulung, pengetahuan mengenai barang pulungan dari sisi harga, dan pengetahuan barang pulungan dari sisi legalitas. Karakteristik anak jalanan. Ciri-ciri anak jalanan: anak yang berusia 6 sampai 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan dan berkeliaran di jalanan. Penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus. Kesimpulannya, keberadaan gepeng, gelandangan, dan pengemis, anak pemulung, dan anak jalanan adalah bukti bahwa kemiskinan di negeri ini masih berada di tingkat yang lebih tinggi. Faktor internal maupun eksternal menjadi salah satu penyebab dari keberadaan mereka. Banyak di antara mereka yang masih berada di umur sekolah namun tidak mendapatkan hak yang mendapatkan pendidikan secara setara dengan anak lainnya, karena harus membantu perekonomian keluarga dalam keadaan terpaksa maupun tidak. Keberadaan mereka sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan cara memberikan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Lanjut ke materi yang selanjutnya dengan judul anak yang berpenyakit khusus. Pengertian: tuberkulosis atau TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, banyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian, dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Jenis penyakit yaitu tuberkulosis kelenjar, tuberkulosis tulang, tuberkulosis usus, tuberkulosis otak dan selaput otak, scrofuloderma, tuberkulosis ginjal. Faktor penyebabnya yaitu infeksi primer, infeksi laten, dan infeksi aktif. Gejalanya penurunan berat badan secara drastis dan berat badan lemas. Cara mengatasi pengobatan TBC laten pada anak yaitu dengan cara anak-anak dengan TBC laten biasanya akan menerima pengobatan dengan isoniazid rifampicin selama 12 minggu. Obat alternatif yang mungkin dokter berikan untuk mengatasi TB laten pada anak adalah rifampicin selama 4 bulan atau isoniazid selama 9 bulan. Pengobatan penyakit TBC aktif pada anak. Jika TBC laten telah berkembang menjadi penyakit TBC, anak harus menjalani pengobatan selama 6 hingga 9 bulan. Obat TBC yang biasanya dokter berikan tidak berbeda jauh dengan obatan TBC laten seperti isoniazid dan rifampicin. Pentingnya untuk orang tua ingat bahwa anak harus minum obat
pencegahannya yaitu langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah TB adalah dengan menerima vaksin BCG atau Bacillus Guerin. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak remaja ataupun orang dewasa yang belum pernah menerimanya pada waktu bayi. Namun harap diingat bahwa efektivitas vaksin ini akan berkurang pada orang dewasa. Sekarang saya akan menjelaskan secara rinci dari penyakit khusus dari TBC ini. Pengertian penyakit khusus TBC, tuberkulosis TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri TBC umumnya menyerang paru-paru, tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 paling banyak menyebabkan kematian dan penyakit paling menular nomor 2 yang mematikan setelah COVID-19. Indonesia berada ke urutan 3 negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Data tahun 2019 menunjukkan ada sekitar 845.000 penderita TBC di Indonesia. Penyakit ini dapat berakibat fatal penderitanya jika tidak segera ditangani. Meski begitu, TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan bisa dicegah. Tepatnya pada tanggal 24 Maret 1882, seorang ilmuwan Jerman bernama Dr. Robert Koch mengumumkan bahwa ia telah menemukan penyebab penyakit tuberkulosis TBC yang juga dikenal dengan TB. Pada saat itu wabah TBC sedang menyebar di wilayah Eropa dan Amerika yang menyebabkan kematian 1 dari 7 orang. Tahun 1880 sewaktu menjadi penasihat pemerintah di Departemen Kesehatan di Berlin, Robert Koch menjadi tertarik pada penelitian TB. Jenis penyakit khusus pada anak, tuberkulosis ginjal, itu penyebab kelenjar yang terdapat pada area leher dengan gejala pembesaran kelenjar getah bening yang banyak dengan diameter lebih dari 1 cm. Biasanya benjolan tersebut tidak nyeri dan saling melekat sehingga terbentuk seperti kelereng yang berderet dengan konsistensi kenyal. Yang kedua yaitu tuberkulosis otak dan selaput otak meningitis TB bakteri. TBC juga gampang tersebar pada otak anak. Bila selaput otak yang terkena, anak akan menunjukkan gejala rewel, sakit kepala, kaku, sampai kejang-kejang. Hal ini terjadi akibat keterlibatan saraf-saraf otak yang terkena. Hati-hati bila anak cenderung diam dan mengantuk. Itu adalah tanda anak mengalami turunan TBC. Yang ketiga yaitu tuberkulosis tulang. Kondisi tuberkulosis tulang tergantung pada bagian tulang yang terkena. Berikut penjelasan lengkapnya. Spondylitis tulang belakang, penonjolan tulang belakang gibus, konsitis tulang panggul, pincang gangguan berjalan, dan peradaban panggul gonitis tulang lutut, pincang dan atau bengkak pada lutut tanpa sebab dan jelas, semina vetosa dan tilitis, TB tulang kaki dan tangan, bengkak persediaan tangan atau kaki. Perhatikan bila si kecil memiliki tanda yang sangat spesifik pada tulang dan segera konsultasi ke dokter. Yang keempat yaitu scapuloderma. Masalah kesehatan scapuloderma memiliki nama lain tuberkulosis kulit. Gejalanya adalah adanya luka atau borok dengan adanya fistula jembatan kulit antara tepi luka skin bridge. Biasanya scapuloderma pada anak hadir bersamaan dengan demam karena proses infeksi yang berlangsung.
Yang kelima yaitu tuberkulosis usus. Bila anak mengalami TBC usus, ia akan merasakan gejala-gejala pencernaan seperti kembung, diare, nyeri perut. Biasanya orang akan menyadarinya karena kondisi anak sangat rewel. Komplikasi TB usus adalah radang saput perut yang memiliki nama lain prionitis TB. Tuberkulosis ginjal, ayah dan ibu perlu curiga bila menentukan gejala gangguan pada organ ginjal, yaitu gangguan buang air kecil, urin yang terlalu pekat, dan nyeri pinggang tanpa sebab yang jelas. Ketiga, kondisi tersebut bisa menandakan tuberkulosis ginjal, terutama bila orang tua curiga adanya infeksi TBC pada anak. Faktor penyebab anak terkena TBC yaitu khusus. Faktor penyebab TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru. Penularan tuberkulosis terjadi pada seseorang yang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tuberkulosis. Bakteri dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk dan bersin dalam bentuk droplet alias percikan lendir. Penting untuk diketahui bahwa orang yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis bisa aja tidak langsung menular bakteri pada orang lain. Hanya orang dengan penyakit TB paru aktif saja yang dapat menyebabkan bakteri tersebut pada orang lain. Untuk memahami bagaimana bakteri penyebab tuberkulosis menginfeksikan tubuh untuk menimbulkan sejumlah gejala TBC, Anda perlu memahami tahapan infeksinya. Dilansir dari buku Tuberculosis, saat masuk ke dalam tubuh, bakteri Mycobacterium tuberculosis akan melalui 3 tahap seperti TBC, yaitu infeksi primer. Infeksi primer terjadi saat penghirup udara yang mengandung bakteri penyebab tuberkulosis. Bakteri masuk melalui mulut dan hidung hingga mencapai paru-paru, lalu mulai berbanyak diri. Yang kedua yaitu infeksi laten. Sistem imun akan melakukan perawatan ketika bakteri mulai berkembang biak. Respon sistem imun yang kuat dapat menghancurkan bakteri atau menahan perkembangan infeksinya. Saat imun tubuh mampu menahan perkembangan bakteri, tuberkulosis akan masuk ke dalam status dorman, yaitu kondisi di mana bakteri tidur atau tidak aktif menginfeksikan. Pada tahap ini, orang terinfeksi tidak akan merasa sakit dan tidak menunjukkan gejala. Kondisi ini dikenal juga dengan TB laten. Penderita TB laten tidak bisa menularkan penyakit TBC. Yang ketiga yaitu infeksi aktif. Sebaliknya, jika respon sistem imun lemah terhadap infeksi bakteri tuberkulosis, bakteri akan lebih bebas memperbanyak diri dan menyerang sel-sel sehat di paru-paru. Apabila bakteri sebelumnya dalam status dorman, respon sistem imun yang lemah menyebabkan bakteri bangun dari tidurnya dan kembali aktif menginfeksikan. Kondisi aktifnya infeksi bakteri TBC ini adalah onset dan penyakit TB paru aktif, yaitu ketika infeksi TBC menunjukkan kemunculan gejala awal. 4 gejala anak yang terkena penyakit khusus, yaitu pertama, penurunan berat badan secara drastis. Perlu waspada saat anak mengalami berat badan turun setiap bulan selama lebih dari 2 bulan berturut-turut. Jika berat badan anak turun secara drastis, ini menandakan anak mengalami TBC. Demam sebenarnya tidak berbahaya karena kondisi ini adalah reaksi pertahanan tubuh melawan virus dan bakteri. Jika demam pada anak tak berkunjung sembuh, bahkan berulang tanpa sebab yang jelas, ini bisa menjadi gejala TBC pada anak. Yang ketiga yaitu badan lemas. Anak tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan tanpa terlihat lesu, tidak aktif. Jika kondisi disertai gejala sebelumnya, perlu dikonsultasi pada dokter karena bisa jadi ini tanda TBC pada anak. 4 yaitu batuk darah. TBC pada anak juga bisa dilihat dari ia mengalami batuk darah atau keluar lendir stupum. Sebagai adanya TBC paru adalah sebagai salah satu tanda adanya TBC paru.
Nah, bagaimana cara mengatasi anak yang terkena penyakit khusus? Yaitu yang pertama adalah pengobatan TBC laten pada anak. Anak-anak dengan TBC laten biasanya akan menerima pengobatan dengan isoniazid rifapentien selama 2 minggu. Obat alternatif yang mungkin dokter berikan pada mengatasi TBC laten pada anak adalah rifapim selama 4 bulan atau isoniazid selama 9 bulan. Yang kedua yaitu pengobatan penyakit TBC aktif pada anak. Jika TBC laten telah berkembang menjadi penyakit TBC, anak harus menjalani pengobatan selama 6 hingga 9 bulan. Obat TBC yang biasanya dokter berikan tidak berbeda jauh dengan obat-obatan TBC laten seperti isoniazid dan rifampicin. Penting untuk orang tua ingat bahwa anak harus minum obat sampai habis dan sesuai dengan resep dokter. Jika tidak, anak berisiko mengalami kemampuan ketika sudah beranjak dewasa, serta berpotensi terkena resistensi obat. Yang keenam, pencegahan penyakit khusus. Langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah TBC adalah dengan menerima vaksin BCG atau yang bisa dikenal dengan Bacillus ceremis guerin. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak remaja ataupun orang dewasa yang belum pernah menerimanya pada waktu bayi. Namun, harap diingat bahwa efektivitas vaksin ini akan berkurang pada orang dewasa. Selanjutnya itu dengan tema dengan judul jenis-jenis anak penyandang masalah sosial atau penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pengertian masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena tidak dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Jenis-jenis masalah sosial yaitu yang pertama kemiskinan, yang kedua kriminalitas, ketiga ketidakharmonisan keluarga, yang keempat kesenjangan sosial, dan kelima kebodohan. Masalah sosial akibat penyalahgunaan narkoba yang pertama dapat mendorong tindakan kriminal atau kejahatan. Yang kedua bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang ketiga dapat menimbulkan beban sosial ekonomi. Yang keempat dapat merusak dunia pendidikan. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba atau psikotropika itu faktor individu, utama keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Yang kedua, keinginan untuk bersenang-senang. Yang ketiga, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Yang keempat, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. Yang kelima, lari dari kebosanan, masalah, atau kesusahan hidup. Yang keenam, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan. 7. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan nafza. Yang 8. Tidak dapat berkata tidak terhadap nafza. Faktor lingkungan itu yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Alasan penyalahgunaan narkoba adalah psikotropika. Yang pertama, memakai karena ingin merasa ada. Yang kedua, memakai untuk melarikan diri dari masalah atau ingin rileks. Yang ketiga yaitu memakai karena lagi bosan. Yang keempat, memakai karena menganggap itu keren. Yang kelima, memakai karena merasa tambah terlihat dewasa. Yang keenam, memakai karena ingin memberontak. Yang terakhir, yang ketujuh, memakai karena ingin mencoba. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin jika ada salah kata, pasti banyak kesalahan. Saya mohon maaf dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit.